Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kepada Allah karena dengan nikmatnya Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hidup di dunia ini. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nur Fahriyati, NIM 22141200056. Saya mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, jurusan Ekonomi Syariah. Video ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas UAS. Di video kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat tokoh Islam bersejarah, yaitu Abdul Malik bin Marwah. Abdul Malik bin Marwah adalah khalifah dari Bani Umayyah kelima yang memimpin sejak 685 hingga 705. Ia menjadi salah satu khalifah Umayyah terlama di Suriah yang memimpin hingga 20 tahun. Pada masa pemerintahannya, Abdul Malik bin Marwah banyak mendapat pencapaian yang berdampak bagi Suriah dan kekhalifahannya. Ia berhasil menyatukan seluruh kekhalifahan yang berpusat di Suriah dan mengakhiri perang saudara Islam II. Selain itu, Abdul Malik bin Marwah terkenal sebagai khalifah yang membangun Dome of the Rock atau kerap disebut bangunan kubah emas yang terletak di kompleks Masjid Al-Aqsa, Yerusalem, Israel. Awal kehidupan Abdul Malik bin Marwah lahir di Madinah pada 646 pada masa Khalifah Utsman bin Affan memimpin Khulafaur Rasyidin. Ia adalah putra Maryam bin Al-Hakam atau Marwan I, keturunan Bani Umayyah, yang merupakan salah satu klan terkaya di suku Quraisy. Saat Abdul Malik masih kecil, ayahnya adalah seorang sekretaris kepercayaan Khalifah Utsman bin Affan. Di usia 10 tahun, ia menjadi salah satu saksi pembunuhan Khalifah Utsman yang kemudian membuatnya selalu menaruh curiga kepada orang-orang Madinah. 6 tahun berlangsung, Abdul Malik ditunjuk untuk memimpin pasukan dari Madinah dan melawan Kekaisaran Romawi Timur atau Bizantium oleh Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan atau Muawiyah I, sepupunya sekaligus pendiri Khalifahan Umayyah di Suriah. Setelah itu, ia kembali ke Madinah dan mendampingi sang ayah yang kala itu tengah menjabat sebagai gubernur Madinah. Abdul Malik pindah ke Suriah ketika terjadi pemberontakan di Madinah atas kekuasaan Yazid I, Khalifah Bani Umayyah kedua, yang kemudian dikenal sebagai Perang Saudara Islam II. Setelah Yazid I meninggal, kedudukannya digantikan oleh sang putra Muawiyah bin Yazid yang hanya berlangsung selama beberapa bulan karena meninggal dalam usia muda. Sepeninggalan Muawiyah bin Yazid, Marwan I diangkat sebagai Khalifah Bani Umayyah keempat pada 684 yang berkedudukan di Damaskus, Suriah. Ketika sang ayah menjadi khalifah, Abdul Malik bin Marwah diangkat sebagai penasihat sekaligus gubernur Palestina. Ia juga diangkat oleh ayahnya sebagai putra mahkota. Pada saat Abdul Malik bin Marwah naik tahta, otoritas Umayyah di beberapa wilayah telah runtuh sebagai akibat dari Perang Saudara Islam II. Akan tetapi, cita-cita tersebut bukan hal yang mudah dilakukan, mengingat berbagai perlawanan yang terus muncul.
untuk melawan kekhalifahan Umayyah. Pada awal pemerintahannya, Abdul Malik bin Marwah berhasil mengakhiri beberapa pemberontakan yang sudah terjadi selama bertahun-tahun. Setelah itu, kondisi pemerintah sedikit lebih kondusif dan jabatan kekhalifahannya pun semakin kuat. Kendati begitu, Abdul Malik bin Marwah masih terus berusaha melawan musuh utamanya, yakni Abdullah bin Zubair. Abdul Malik bin Marwah memerintah hingga akhir hidupnya pada tahun 705 selama 2 dekade memimpin. Ia tidak hanya berhasil menyatukan seluruh wilayah di bawah kekhalifahannya, banyak keberhasilan Abdul Malik yang menjadi modal bagi putranya, Walid bin Abdul Malik, dan membawa Bani Umayyah menuju kejayaan. Hikmah dari kekhalifahan Abdul Malik bin Marwah yang pertama yaitu semangat jua mempertahankan suatu negara atau wilayah dan suku. Yang kedua, mempertahankan kelangsungan atau kesejahteraan hidup orang banyak. Yang ketiga, memudahkan kita semua untuk membaca sebuah kitab suci dengan menyempurnakan Al-Quran. Selalu bersemangat dalam menyebarkan dan menjaga agama Islam, selalu bersikap administratif dalam berbagai hal, termasuk hal-hal penting, tidak melakukan sesuatu hal dengan cara emosional, dan bersikap adil sesama manusia, sehingga tidak memiliki sikap pendendam, serta mau menerima kritik dari berbagai pihak yang membangun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.